Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusuf Winata dengan NIM 67062010046 dari kelas D3 RPLA 4401. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai binary search yang merupakan soal dari asesmen 2. Nah, binary search sendiri itu merupakan suatu cara pencarian data dengan proses pembagian interval menjadi dua bagian. Nah, dengan melakukan pencakupan kepada seluruh isi array. Jika nilai kunci lebih kecil dari item di tengah interval, maka akan terjadi persempitan ke bawah, dan jika tidak, maka akan terjadi persempitan di bagian atas. Lalu akan diperiksa ulang hingga nilainya ditemukan ataupun intervalnya kosong. Nah, jadi interval di sini maksudnya adalah pembagian yang nantinya array itu akan memiliki bagian atas dan bagian bawah, dan juga bagian tengah yang menjadi midpoint. Nah, ini akan menjadi patokan dalam pencarian data. Inilah yang dimaksud interval dalam binary search. Nah, lalu tentunya binary search juga memiliki kelebihan dong. Ya, efisien. Binary search itu terkenal dengan efisien. Nah, kenapa binary search terkenal dengan efisien? Dikarenakan data yang tadi begitu besar itu tuh dibagi menjadi beberapa kelompok. Makanya binary search itu menjadi lebih efisien. Nah, lalu binary search juga pastinya memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah datanya tadi harus berturut lebih dahulu untuk melakukan pencarian data. Nah, karena terbagi menjadi beberapa bagian tadi itu, nah, jadi pembagiannya tuh lebih rumit gitu. Yang awalnya kan kalau di search yang linear, dia itu berturut dari belakang. Nah, kalau binary ini akan dibagi ke beberapa interval. Nah, untuk psikodenya sendiri, yaitu di sini ada beberapa bagian yang bisa saya jelaskan. Nah, pertama set low dan set high. Ini itu akan menjadikan batas bawah dan high-nya akan menjadikan batas atas. Nah, untuk definisinya sendiri, di sini A itu adalah nilai array yang sudah berturut, N adalah panjang dari array-nya, panjang dari array. Nah, dan X adalah nilai yang akan kita cari. Nah, jadi dimaksud si kode ini adalah while X tidak ditemukan, if high kurang dari low, keluarannya itu tidak ada keluaran. Nah, dikarenakan ini yang bagian atas. Untuk bagian atas, jika X-nya itu nggak ada ntar, nah maka keluarin dong X-nya itu, kasih tahu bahwasannya nggak ada gitu. Nah, di sini ada set mid low plus high kurang low bagi 2. Maksudnya adalah ini itu cara bagaimana nanti kita menentukan si mid dengan cara menambahkan low, high dikurang low dibagi 2. Atau biasanya sih bisa juga high ditambah low dibagi 2. Nah, jadi pengkondisiannya itu adalah if A mid kurang X. Nah, jadi di sini jika A pada array bagian mid lebih kecil dari X, maka set low midpoint plus 1. Maka nanti dia itu akan berpindah plus 1 gitu. Dan juga jika A dari array si mid, dari data si mid maksud saya, dari data si mid lebih besar dari X, maka akan di set high yang berpindah ke midpoint kurang 1. Midpoint ini maksudnya mid ya, midnya itu pindah gitu. Nah, jika A sama dengan X, nah berarti datanya ntar akan ketemu dan akan dikeluarkan X ditemukan pada lokasi bagian mid
dan juga maka perulangannya akan selesai dan prosedurnya pun selesai. Nah, jadi di sini perulangan ini bertujuan melakukan pembagian dulu untuk array-nya dan nanti akan dilakukan pengkondisian mana yang akan berpindah gitu. Apakah si high atau si low atau bahkan datanya langsung ketemu seperti itu. Nah, jadi di sini untuk hal tersebut saya sudah memiliki beberapa study case yang nantinya akan saya pecah ke sub study case. Nah, di sini ada indeks yang panjangnya 8. Nah, dengan 6 number yang masih acak-acakan. Nah, sortingnya di sini saya lakukan dengan menggunakan yang namanya insertion sort. Nah, insertion sort sendiri itu sorting satu-satu dari setiap nilai yang ada di sebelahnya dengan data ascending. Atau datanya itu dari yang terbesar, maksud saya terbesar ke yang terkecil. Nah, lalu nanti akan keluar hasil sortingnya seperti ini. Nah, jadi case pertama itu adalah kita mencari X sama dengan 6 yang ada di array yang sudah kita urutkan tadi. Nah, di sini saya mempunyai permisalan X sama dengan mid, X kurang dari mid, dan X sama dengan lebih besar dari mid. Ini saya ambil dari pengkondisian dari si kode. Nah, gitu. Si kode tadi kan sudah memberikan gambaran lah bagaimana datanya nanti akan jalan seperti itu. Nah, jadi di sini jika 6 sama dengan 4 jelas enggak dong. Nah, 6 lebih kecil dari 4 enggak. 6 lebih besar dari 4 ya. Maka nanti datanya akan berjalan seperti ini. Tadi kan midnya di sini tuh. Nah, nanti dia akan berpindah ketika low-nya sudah kita pindahkan ke 6. Nah, lalu dilakukan pengecekan lagi seperti itu. X sama dengan mid sama dengan 7, 6 sama dengan 7. Dicek tuh apakah 6 sama dengan 7 jelas enggak. X lebih kecil dari si mid, 6 lebih kecil dari 7. Iya, benar. Atau X lebih besar dari si mid, 6 lebih besar dari 7. Jelas tidak? Nah, jadi maka akan keluar nilai seperti ini. High-nya berpindah nanti ke low dan mid-nya berpindah. Maka akan ditemukan bahwa datanya ada di indeks keempat dengan nilai 6 sesuai dengan X yang tadi kita cari. Nah, lalu di sini ada case kedua. Case keduanya itu adalah apakah X sama dengan 3 itu ada. Nah, waktu kita cek lagi dengan cara yang sama, kita melakukan permisalan di sini. Nah, nanti akan terjadi perpindahan data. Nah, di sini pengkondisiannya si data akan berpindah ke bagian kiri. Tadi kan pindahnya ke bagian kanan tuh. Nah, sekarang berpindahnya ke bagian kiri. Nah, datanya ditemukan di indeks kedua dan juga memiliki data 3 sesuai dengan apa data yang kita cari tadi. Nah, lalu ada case lainnya yaitu case ketiga. Nah, ini case yang mungkin bisa langsung ketemu gitu karena
ya mungkin kebetulan si nilai 4 ada di tengah-tengah seperti itu. Misal X sama dengan 4. Nah, langsung ketemu tuh. Waktu dicek langsung ketemu bahwasannya 9 sama dengan 4. Nah, jadi ya ada nilai 4 dan ada juga di indeks ketiga seperti itu. Nah, sekarang case keempat. Case keempatnya itu adalah adakah X sama dengan 5? Nah, maka kita lakukan pengkondisian lagi. Kita coba lihat X sama dengan mid. Apakah 5 sama dengan 4 itu benar atau tidak? Jawabannya jelas tidak. Lalu X lebih kecil dari si mid atau 5 lebih kecil dari 4? Tidak. X lebih besar dari 4 atau 5 lebih besar daripada 4? Ya, benar. Nah, lalu kita lakukan pengkondisian lagi, sekali lagi, untuk mencari tahu data di dalamnya. Nah, di sini tadi kan kita sudah mencari nilai yang lebih besar dari si data 4 ini gitu. Nah, jadi low-nya tuh berpindah ke depan si mid. Nah, jadi di sini ada di indeks ke-4 dengan nilai 6. Nah, sekali lagi dilakukan pengkondisian untuk mengecek apakah datanya kira-kira ada di dalam si array seperti itu. Dicek dah 5 apakah ada sama 5 apakah sama dengan 2? Jelas tidak. 5 lebih kecil dari 2? Tidak. 5 lebih besar dari 2? Iya, benar. Nah, sekarang high-nya yang berpindah ke 6. Nah, dikarenakan datanya tadi tidak ada, maka langsung keluar penyelesaian. Maka nilainya nanti akan di return min 1 sebagai indikasi bahwa datanya itu tidak ada. Nah, jika data ini kita jadikan ke dalam sebuah codingan seperti yang tadi ada di seperti yang ada di ini sisi kode, maka akan keluar seperti ini. Tadi ini yang sudah saya masukkan, maka akan kita uji coba bagaimana data ini akan berjalan seperti itu. Ini data sederhana aja sih. Nah, coba kita kesampingkan, apakah datanya akan sama. Coba kita lihat case 1 mana. Nah, ini. Oke, coba kita cocokkan dulu isi array-nya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 19. Oke, sama ya. Nah, lalu coba kita jalankan pencarian X sama dengan 6. Kita cari 6. Nah, ada tuh indeks keempat dengan nilai 6. Ada, dia di indeks keempat. Nah, lalu untuk yang case kedua, coba kita lihat, kita coba jalankan. Oke, ini dia X sama dengan 3. Coba kita lihat 3 adakah? Ada di indeks kedua. Iya, benar, datanya ada di indeks kedua. Nah, lalu di case ketiga, coba kita run lagi, kita coba cek X sama dengan 4. Maka, nah, ada di indeks ketiga, benar ya. Dan satu lagi, data yang keempat, kita coba jalankan, nilainya adalah 5. Apakah ada? Data tidak ditemukan, search-nya selesai. Karena data ini tidak ada di dalam array. Nah, maka nanti dia itu akan dikembalikan return min 1. Seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.